Sama-sama. Masuknya Molly ke jurang sebelumnya juga merupakan kontribusi besar bagi alam semesta. Peninggalan Kaisar Dewa ini dapat dianggap sebagai kontribusi yang diberikan oleh kerja keras Molly. Itu juga dapat dianggap sebagai hadiah kecil dariku untuk anak itu. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia masih mempertahankan semua kekuatan asli Molly di tubuhnya. Setelah Molly meledakkan tubuh fisiknya, sebagian besar asal-usul jurang yang terkandung dalam dirinya dikumpulkan oleh Qin Chen. Jauh lebih berharga daripada relik Kaisar Ilahi yang diberikan oleh penguasa alam Buddha Matahari Agung. Terlebih lagi, Qin Chen bisa merasakan masih ada permusuhan di dalam diri Mo Nianli. Anak muda seperti itu tidak mungkin bisa mengendalikan dua kekuatan besar, yaitu klan iblis dan jurang. Merupakan suatu hal yang baik untuk memiliki relik Kaisar Dewa untuk memurnikan auranya. Kalau begitu, Tuan Qin Chen, kami pamit dulu. Raja Iblis Qian menarik Mo Nianli dan segera berbalik. Paman Qin, ingatlah untuk sering mengunjungiku di masa depan. Nianli kecil melambai ke Qin Chen dan pergi bersama ibunya. Tak lama kemudian, mereka berdua menerobos kehampaan dan menghilang. Qin Chen, aku tidak menyangka putra Mo Li begitu imut. Chen Sisi dan yang lainnya berjalan maju dan bersandar pada Qin Chen dan berkata dengan lembut. Aku tidak pernah menyangka kalau Mo Li benar-benar punya anak semanis itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Qin Chen merasakan dirinya dililit oleh beberapa pasang tubuh lembut. Chen, jangan khawatir, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar kamu bisa punya lebih banyak anak. Sisi berkata dengan ekspresi penuh tekad. Ya, saat itu aku bukan hanya akan melahirkan beberapa anak laki-laki untukmu, tetapi juga beberapa anak perempuan, sehingga kamu akan mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Hah? Qin Chen bingung. Ayo, kita lakukan. Ayo, lebih baik melakukannya hari ini daripada menunggu hari yang lebih baik. Ayo kita punya bayi sekarang. Qian Sui dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa dan langsung menarik Qin Chen pergi. Tidak. Aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan senior Xiao Yao Supreme dan yang lainnya. Suara Qin Chen keluar dengan panik dari kehampaan. Apa yang lebih penting daripada menciptakan manusia? Lalu terdengar suara-suara tidak puas dari Sisi dan yang lain, lalu suara-suara itu menghilang. Ketika Qin Chen dan yang lainnya pergi, Raja Iblis Api Merah segera kembali ke benua Tianwu dengan pikiran jahatnya. Nianli, cepat kirim pesan pada Paman Lohou dan Bibi Heilian agar datang. Kata Raja Iblis Api Merah dengan suara yang dalam. Ya, Ibu. Mo Nianli segera menyampaikan pesan itu. Ledakan. Setelah beberapa saat, kekosongan itu retak dan sesosok tubuh kekar dan seorang wanita gelap nan mempesona langsung muncul di hadapan mereka berdua. Nianli, apakah kamu berlatih dengan baik sejak Paman Lohou tidak ada di sini? Leluhur Iblis Lohou melirik Iblis Nianli sambil tersenyum, lalu menatap Raja Iblis Qian, Nona Qian, saya tidak tahu ada apa sehingga Anda memanggil kami ke sini dengan terburu-buru. Nyonya, utusan suci teratai hitam di samping berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Raja Iblis Api Merah berkata dengan suara yang dalam, leluhur Iblis Lohou, kau telah mengikuti Mo Li untuk waktu yang lama, dan juga utusan suci teratai hitam. Kau berasal dari jurang. Aku baru saja mendapat berita tentang Mo Li dari Qin Chen. Ia memasuki jurang belum lama ini. Sekarang Qin Chen berencana untuk menemukan lorong jurang di alam semesta asli. Apakah kau punya ide? Raja Iblis Api Merah tampak sedikit cemas. Apa? Mo Li pergi ke jurang? Ekspresi leluhur Iblis Lohou berubah. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang jurang, dia tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya dan tempat di mana musuh-musuh terkuat di seluruh alam semesta berada. Nyonya, jangan khawatir. Apa yang terjadi? Utusan suci teratai hitam bertanya.
Saat Raja Iblis Api Merah berbicara, semua orang segera mengerti apa yang telah terjadi. Apa? Tuan Lingdao, utusan suci teratai hitam terkejut. Dia adalah seorang prajurit jurang tingkat dewa yang kuat, kaisar dewa berdimensi tinggi dari laut semesta Anda. Jika tuannya benar-benar menjadi musuhnya, saya khawatir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Api Merah tiba-tiba panik. Nyonya, jangan khawatir. Utusan suci teratai hitam merenung sejenak dan berkata dengan tergesa-gesa, tuan itu berasal dari keluarga kerajaan jurang. Jika Tuan Lingdao tahu identitas tuannya, dia mungkin tidak akan begitu kejam. Namun, kita harus waspada. Karena Tuan Qin Chen berkata bahwa dia akan pergi menyelamatkan begitu lorong jurang ditemukan, maka yang harus kita lakukan adalah menemukan lorong jurang di alam semesta asli terlebih dahulu. Ya, dengan otak dan kekuatan Qin Chen, dia akan bisa menyelamatkan Molly begitu dia memasuki jurang. Leluhur Iblis Lohou juga merenung. Lalu, apa yang kamu tunggu? Raja Iblis Api Merah menatap utusan suci teratai hitam dengan cemas. Teratai hitam, kau paling peka terhadap napas jurang. Tolong bantu aku menemukan jalan menuju jurang. Petik 2. Nyonya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh teratai hitam. Utusan suci teratai hitam berkata dengan tergesa-gesa, namun, dalam hal mengenal napas jurang, tuan muda sebenarnya lebih sensitif. Nian Li, Raja Iblis Api Merah tak kuasa menahan diri untuk menatap Mo Nian Li. Iya, tuan muda memiliki darah keluarga kerajaan jurang. Membiarkan tuan muda pergi mencarinya pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Utusan suci teratai hitam menegaskan. Nian Li, kalau begitu kamu ikuti Bibi Heilian dan pergi mencari jalan menuju jurang bersama, kata Raja Iblis Api Merah. Mo Nian Li mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Bu. Paman Qin dan ayah adalah sahabat karib. Lihat, dia tidak tampak begitu cemas. Ayah akan baik-baik saja. Paman Qin, leluhur Iblis Lohou tampak aneh saat mendengar ini. Raja Iblis Api Merah sangat marah sehingga dia terus berkata, mengapa kamu tidak pergi dengan cepat? Baiklah, Bu, bolehkah aku pergi? Mo Nian Li terdiam dan menghilang dalam sekejap bersama utusan suci teratai hitam. Setelah leluhur Iblis Lohou membungkuk, dia juga segera pergi dan menghilang. Malam itu gelap, kosong dan sunyi. Jauh di dalam alam semesta purba, di dalam istana rahasia yang dijalin dengan cahaya bintang dan kekuatan kekacauan, kabut ungu samar bertahan, seperti sungai bintang yang jatuh, beriak sedikit dengan napas asal mula alam semesta purba. Qin Chen duduk bersila di tengah lingkaran sihir di aula. Dunia yang kacau di tubuhnya perlahan terungkap, dan asal-usul alam semesta asli mengalir di sekelilingnya, seolah-olah ribuan bintang sedang bernapas. Tiba-tiba, Chen, apakah kamu siap? Sebuah suara lembut terdengar, dan Chen Sisi, mengenakan gaun kasah hitam, datang perlahan. Sosoknya yang anggun tampak menjulang dalam kabut, bagaikan bunga anggrek harum yang mekar di malam gelap. Matanya tersenyum, bibirnya yang merah sedikit terbuka, kulitnya seputih batu giok, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura halus, seakan-akan dia telah menyatu dengan irama dunia bawah, membuatnya sangat menggoda dan menarik. Tubuh Qin Chen menggigil tak dapat dijelaskan, dan dia dengan cepat membuka matanya dan berkata dengan suara serak, ahem, Sisi, ini. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, kekosongan bergerak sedikit, dan suara dingin sebening es datang dari kejauhan. Chen, kami juga siap. Yu Qiansui datang mengenakan pakaian putih, melangkah di kehampaan, seperti Ling Chen, Dewi Sembilan Surga. Leher gioknya yang ramping sedikit terangkat, dan rambut peraknya seperti salju, bersinar dalam cahaya bintang. Matanya jernih, namun mengandung hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, tatapan yang diberikannya pada Qin Chen lembut seperti air, dan penuh pesona.
Qiansui, kalian berdua tidak berencana untuk berkumpul, kan? Mata Qin Chen berkedut. Apa lagi? Qiansui terkejut. Chen, mereka bilang perpisahan yang singkat lebih baik daripada pernikahan yang baru. Kita sudah berpisah begitu lama. Jika kamu manusia biasa, kamu seharusnya sangat cemas. Ada apa? Pada titik ini, tatapan mata Qiansui menyipit, seolah ada pisau yang memotong. Tidak ada orang lain di luar sana, kan? Tidak, bagaimana itu mungkin? Kelopak mata Qin Chen berkedut dan dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Itu mungkin saja, Qiansui. Terakhir kali aku berkomunikasi dengan Chen di Sungai Takdir, aku melihat seorang gadis lain berdiri dengan bangga di sampingnya. Dia bahkan menatapku dengan provokatif. Sisi berkata sambil cemberut. Apa? Benarkah ini? Wajah Qiansui berubah. Hehe, dia hanya teman. Wajah Qin Chen gelap dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kita berteman atau tidak, kita akan tahu setelah kita mengujinya. Ledakan. Bola api merah meledak, dan gaun merah menyala. Jiruyue melebarkan sayapnya seperti burung phoenix. Dikelilingi oleh api, kulitnya terlihat samar-samar, memancarkan aura yang menawan dan flamboyan. Matanya bergerak dengan senyum licik dan dia dengan ringan mengaitkan ujung jarinya. Seberkas api langsung menyelimuti tubuh Qin Chen, menyebabkan sedikit rasa panas. Tenggorokan Qin Chen berguling sedikit, wajahnya penuh garis-garis hitam, dan dia berkata, "Ruyue, apakah kamu akan menyiksaku? Itu tergantung pada apakah kamu dapat menahan siksaan itu." Jiruyue terkekeh, tetapi tubuhnya sudah dekat, dan dia bersandar lembut pada Qin Chen. "Ayo, mari kita periksa Chen bersama-sama untuk melihat apakah dia berbuat curang di luar." Sebuah suara lembut terdengar pelan, dan Sangguan Waner, memegang seruling giok dan mengenakan kerudung hitam, berjalan perlahan mendekat. Dia mengenakan gaun hitam berongga, dengan temperamen yang tenang, tetapi matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang sulit disembunyikan. Jari-jarinya yang terbuat dari batu giok dengan lembut membelai seruling itu, dan alunan musik peri yang anggun tertinggal, membuat suasana di aula itu tiba-tiba menjadi lebih misterius. "Ayo!" Keempat gadis itu menangkap Qin Chen dan menyeretnya ke formasi awan berkabut di depan. Keempat gadis itu duduk mengelilingi Qin Chen, menempelkan kedua telapak tangan mereka, dan tiba-tiba, dengung. Dunia yang kacau terungkap sepenuhnya, dan kekuatan asli alam semesta asli melonjak seperti galaksi yang luas, menyelimuti kelima orang itu. Tubuh, jiwa, takdir, hukum mereka, terjalin sempurna dengan Qin Chen saat ini. Jalan agung itu tak kasat mata, namun ia menyublim dalam kemelekatan, emosi tidak berwujud, namun menyatu dalam kesatuan. Kekuatan Su Qiansui menembus lautan kesadaran Qin Chen, membuat jiwanya semakin jernih, feminitas dunia bawah Chen Sisi menyehatkan tubuhnya, membuatnya lebih tangguh, asal api Jiruyue mengaduk darahnya, membuat energi kekacauan semakin panas, dan musik Sangguan Waner menyelaraskan situasi, membuat kekuatan keempat orang itu langsung menyatu menjadi satu di tubuh Qin Chen. 5 aura yang saling terkait, seperti galaksi atau rotasi yin dan yang, tanpa penghalang di antara keduanya. Saat pikiran dan jiwa mereka menyatu, dunia duniawi yang masih ada dan praktik Taoisme menjadi tidak bisa dibedakan satu sama lain. Aura Qin Chen, di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, secara gila-gilaan memengaruhi mereka berempat. Menabrak. Pada saat yin dan yang dari keempat wanita dan Qin Chen menyatu, alam semesta asli yang awalnya stagnan mulai mengembang lagi. Ada aura Dao Agung yang bulat dan halus yang memenuhi udara, membuat seluruh alam semesta asli menjadi lebih sempurna. Bukan hanya alam semesta awal. Neraka. Aura mengerikan dari dunia purba terus-menerus datang dari saluran antara dunia bawah dan alam semesta asli. Berkat Chen Sisi,
Dunia bawah dengan cepat tumbuh kuat. Aura yang melonjak dari dunia yang terus-menerus melonjak, menyebabkan seluruh dunia bawah meluas dalam sekejap. Ledakan. Alam semesta awal dan dunia bawah terus berkembang. Apa yang dilakukan anak Qin Chen ini lagi? Xiao Yao Supreme mendongak, tak bisa berkata apa-apa. Dan pada saat transformasi awal alam semesta, di luar negeri di alam semesta selatan, berdengung, sosok dingin telah tiba.